Sungguh berbudi, watak santun, hikayat dikenang, hikayat dijaga. Masih bersama kami di Nata Berpantun dalam episode Monumen Kembali ke Jogja. Baik Pak, kembali lagi ke topik kita. Gimana Pak kalau kita sambil duduk aja Pak, biar lebih santai Pak ya, biar nggak capek. Kita duduk di lesehan, undakan ke-17 ini. Oh. Kan undakan ini ada 17. Ternyata ada artinya juga ya, Pak ada ya. 17. Jadi 17. Nah, kemudian lingkarannya ini kan ada 8. Itu 17 Agustus. Iya, benar. Hari dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita duduk ya di tangga 17 Pak. Balik lagi di cerita kita Pak tentang Monumen Kembali ke Jogja. Jadi sebelum membahas lebih jauh nih Pak tentang Monumen Kembali ke Jogja, adakah Pak kaitan antara Monumen Kembali ke Jogja dengan rumah dinas Kota Pangkal Pinang saat ini Pak? Yang juga katanya konon merupakan sejarah dari kemerdekaan Indonesia. Rumah dinas wali kota itu dulu adalah rumah residen Bangka. Jadi sejak 3 September 1913 ibu kota keresidenan Bangka itu dipindahkan dari Mentok ke Pangkal Pinang. Sehingga Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan Bangka. Tahun 1933 ketika residen Bangka itu dijabat oleh Starhammer HM, nah Belitung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya itu bergabung ke keresidenan Bangka, sehingga kemudian keresidenannya bernama Keresidenan Bangka Belitung en onder Hendrik Hayden. Jadi keresidenan Bangka Belitung dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, Pekik Merdeka sebagai salam nasional yang dimaklumatkan oleh pemerintah tanggal 31 Agustus 45 itu disimbolkan, ya, bukan hanya dipekikkan, disimbolkan pada pemberian nama-nama tempat yang strategis di Pangkal Pinang, ya, di Pulau Bangka dengan kata merdeka. Nah, jalan itu misalnya, jalan ya, itu Residen Strat, diubah namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, kemudian alun-alun selatan itu diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka. Nah, Wilhelmina Park itu diubah namanya menjadi Taman Sari. Nah, Taman Sari, nah itu keterkaitannya seperti itu dengan rumah dinas, ya, Taman Wilhelmina yang kemudian menjadi Taman Sari, Jalan Merdeka, kemudian Lapangan Merdeka. Itu dalam konteks kecintaan, ya, orang Bangka terhadap Republik ini. Jadi orang Bangka terkenal karena rakyat Bangka itu sangat republikan. Nah, kemudian tahun bulan Juli, ya, tahun 1949 kan, nah dibangun tugu ini, ya, dibangun tugu ini di Taman Sari karena simpul-simpul kemerdekaan itu ada di sini, ya, ada di sini semua, rumah residen kan, alun-alun, Lapangan Merdeka, tempat masyarakat berkumpul, rapat, ya. Nah, kemudian di Taman Sari. Jadi dibangun di tempat yang strategis, ya. Kemudian diresmikan oleh Bung Hatta itu sekitar tanggal 17 Agustus tahun 1951. Nah Pak, selanjutnya kita kan sering nih Pak dengar jargon Pangkal Pinang, pangkal kemenangan. Apakah itu hanya sekedar jargon aja Pak, atau ada arti Pak di balik jargon tersebut Pak? Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi Pangkal Pinang, pangkal kemenangan bagi perjuangan. From Pangkal Pinang, the beginning of victory. Jadi pada tanggal 6 Juli 1949, ya, para pemimpin Republik itu setelah tanggal 7 Mei, ya, ditandatangani Rumroyen Statement, ya, dan salah satu butir dari Rumroyen Statement itu adalah pengembalian, ya, pemimpin-pemimpin Republik ke Yogyakarta, ya, kembalinya pemerintah ke Yogyakarta. Nah, pada tanggal 6 Juli 1949
Bung Karno dan pemimpin Republik itu kembali ke Yogyakarta. Nah, sebelum kembali ke Yogyakarta, Bung Karno itu berpidato di satu balai namanya Balai Haminte, ya, di Pangkal Pinang, yang kemudian Balai Haminte itu menjadi kantor camat Taman Sari. Ya, jalannya kemudian diberi nama Jalan Balai. Jalan Balai karena ada Balai Haminte di situ. Nah, dalam pidatonya Bung Karno mengucapkan satu seloka yang luar biasa, ya, mengandung dimensi yang dimensi masa kini, ya, masa lalu dan masa yang akan datang. From Pangkal Pinang, the beginning of victory. Dari Pangkal Pinang, pangkal kemenangan bagi perjuangan. Dan itu terbukti. Jadi setelah pengasingan di Bangka, setelah kembali dari Pangkal Pinang, itu tidak ada lagi pengasingan-pengasingan. Ya. Dan Indonesia kemudian diakui, ya, 27 Desember 48 diakui kemerdekaannya oleh pemerintah Hindia Belanda. Zaman lamun, zaman company, Nata Berpantun akan kembali setelah ini.